Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Yang saya hormati Ibu Insinyur Mutamama Inah, STMT. Saya hormati Bapak Insinyur Taufik Muchar, STMT, selaku dosen mata kuliah PPML, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin Amrin dengan NIM 25SP029 dari kelompok 2. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul mendesain, membuat dan mempresentasikan instalasi listrik mesin Fries. Melalui proyek ini, kami merancang sistem distribusi dan proteksi tenaga listrik aman untuk motor induksi 3 fasa yang digunakan pada mesin Fries industri. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Mesin Fries atau milling machine adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk, memotong, dan menghaluskan benda kerja. Biasanya yang terbuat dari logam. Proses pengerjaan dilakukan menggunakan alat potong yang disebut pisau Fries atau cutter yang berputar dengan kecepatan tertentu, sementara benda kerja dijepit pada meja mesin dan digerakkan sesuai kebutuhan. Secara sederhana, mesin Fries dapat diibaratkan seperti seseorang yang sedang mengukir kayu menggunakan pisau yang berputar sangat cepat. Bedanya, mesin Fries bekerja dengan tingkat ketelitian yang jauh lebih tinggi dan biasanya digunakan untuk mengerjakan logam, plastik, maupun material lainnya. Untuk permudah pemahaman kita bersama, presentasi hari ini akan dibagi ke dalam beberapa poin, dimulai dari penjelasan sistem kerja objek proyek, jadwal pelaksanaan dan penyelesaian proyek, perhitungan daya, schedule beban, layout dan kondisi kerja motor listrik yang diharapkan, diagram satu garis, rangkaian daya kontrol, daftar komponen, dan RAB. Penjelasan sistem kerja mesin Fries. Prinsip kerja mesin Fries adalah memotong benda kerja menggunakan pisau Fries yang berputar pada spindle. Benda kerja dijepit pada meja mesin dan digerakkan secara perlahan menuju pisau Fries sehingga terjadi proses penyenyataan material. Tahapan kerja mesin Fries. Yang pertama, pemasangan benda kerja. Benda kerja dijepit pada ranggum atau alat penjepit lainnya di atas meja mesin. Yang kedua, pemasangan pisau Fries. Pisau Fries dipasang pada spindle sesuai jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengaturan kecepatan putar. Kecepatan putar spindle diatur sesuai jenis material dan ukuran pisau Fries. Yang keempat, menggunakan gerak pemakanan feed.
Meja mesin fresh atau benda kerja digerakkan melalui pisau fresh dengan kecepatan tertentu. Yang kelima, proses penyataan. Pisau fresh yang berputar menyata material sedikit demi sedikit hingga terbentuk ukuran yang bentuk yang diinginkan. Yang keenam, pemeriksaan hasil setelah proses selesai. Hasil pengerjaan diukur dan diperiksa untuk melakukan sesuai dengan spesifikasi. Gerakan utama pada mesin press yang pertama itu gerak potong, gerak putar pisau fresh yang menghasilkan proses pemotongan. Kedua, gerakan pemangkanan. Gerakan benda kerja menyentuh atau melewati pisau fresh. Yang ketiga, gerak penyetelan ke dalam potong. Gerakan naik turun meja atau spindle untuk mengatur kedalaman penyataan. Mesin press bekerja dengan memanfaatkan putaran pisau fresh sebagai gerak utama dan gerakan benda kerja sebagai gerak pemangkanan. Kombinasi kedua gerakan tersebut memungkinkan proses pembentukan benda kerja dengan presisi tinggi dan berbagai bentuk yang kompleks. Jadwal penyelesaian proyek. Di sini kita punya ada 5 bagian. Yang pertama itu konsultasi judul pada waktu 20 April tahun 2026. Keterangan di situ tersebut pemberian judul proyek. Nomor 2, pembuatan jadwal pelaksanaan penyelesaian pada tanggal 31 Mei tahun 2026. Nomor 3, penyelesaian perhitungan daya pada tanggal 31 Mei tahun 2026. Pembuatan perhitungan daya. Nomor 4, penyelesaian schedule beban pada tanggal 5 Mei 2026. Pengerjaan penghitungan schedule beban. Nomor 5, penyelesaian layout tanggal 6 bulan Juni tahun 2026. Pembuatan layout. Nomor 6, penyelesaian diagram satu garis pada tanggal 17 Mei tahun 17 Juni tahun 2026. Pembuatan diagram satu garis. Nomor 7, konsultasi rangkaian daya dan kontrol pada tanggal 10 Juni tahun 2026. Pembuatan rangkaian daya dan kontrol. Nomor 8, penyelesaian daftar komponen dan RAB. Waktu pada tanggal 17 Juni tahun 2026. Perencanaan komponen dan harga. Pada nomor 9, pembuatan presentasi pada tanggal 19 Juni, di sini bulan 10, 19 Juni tahun 2026 membuat presentasi.
Perhitungan daya. Arus proteksi total itu perhitungan in dikali 255% atau ini itu 3,72 dikali 1,25. Total in 4,65 ampere dibulatkan menjadi 50 ampere. Penyetelan Thor itu 125% dikali in. Jadi in Thor sama dengan 1 kali 25 kali in Thor sama dengan Thor sama dengan 1,25 kali 3,72 sama dengan 4,65 ampere. Set dial Thor sama dengan 4,6 sampai 4,7 ampere. Kembali di arus normal beban. Daya motor. Daya sama dengan 1,5 kWh dalam kurung 2 HP. Tegangan sama dengan 380 volt. Frekuensi sama dengan 50 Hz. RPM-nya 1400 RPM. Arus nameplate-nya sama dengan 3,72 ampere. Arus normali innya sama dengan 3,72 ampere. Perhitungan kabel rekomendasi kabel sama dengan NYF 1,5 mm. 3. Rating utama MCB. Kriteria MCB IMCB sama dengan in kali 125%. IMCB sama dengan 4, jadi ini itu 4,65 dikali 1,25. Terus total dari semua kalinya 5,81 ampere. Dibulatkan ke atas jadi 6 ampere. Spesifikasi MCB itu merek Schneider Electric, rating 6 ampere, volt 3 volt, kurva C. Schedule beban. Parameter. Ada parameter, rumus atau dasar perhitungan, hasil, dan ketetapan. Daya motor P. Input nameplate motor 150 watt atau 105 kW 2 HP. Tegangan volt. Sistem 3 fasa line 3 volt. Arus normali in berdasarkan nameplate data pribadi kan 37 ampere. Setelan Thor terminal 110% sampai 115% dari in. Jadi hasil dan terapannya 4,1 sampai 4,3 ampere. MCB utama. Rating proteksi insur min 1,5 times in. Hasil dan ketetapan 6 ampere atau 10 ampere
konversi. Kabel daya KH, kekuatan hantar arus, hasil daya ketetapan NYAF, NYAF 1,5 dikali mm pangkat 2 KFA 15 ampere. Layout dan alur kerja mesin pres. Yang pertama itu layout mesin pres. Dibagi ada layout dan alur kerja mesin pres. Di sini ada layout mesin pres dan kerja motor listrik yang diharapkan. Yang pertama itu ada layout mesin pres. Yang pertama ada slide, megang dan memutar cutter. Yang kedua itu cutter, alat pemotong benda kerja. Yang ketiga itu adalah table atau meja, tempat meletakkan benda kerja. Yang keempat itu adalah sled, mengerjakan meja arah melintang atau Y. Adapun yang kelima itu KNIEE, mengerjakan meja arah vertikal Z. Yang keenam itu kolom, penyangga utama mesin. Yang ketujuh base atau dudukan pondasi dan penumpang seluruh mesin. Lanjut lagi di ke-8 itu motor listrik, sumber tenaga penyeragan utama. Yang ke-9 itu ada ram, penghubung kepada splet dalam kolom. Sistem penggerakan sled tersebut pertama itu ada dari motor listrik. Pertama itu pulley dan blade meneruskan putaran motor ke spindle-nya. Maka spindle-nya memutar cutter dengan kecepatan tertentu, dan cutter melakukan pemotongan pada benda kerja. 2. Kerja motor listrik yang diharapkan. Prinsip kerja pada motor itu yang pertama, motor listrik menerima energi listrik dari sumber daya. Terus yang kedua itu energi listrik diubah menjadi energi mekanik berupa motor, berupa putaran poros motor. Yang ketiga, putaran motor diteruskan melalui sistem pulley dan bel menentukan spindle-nya. Yang keempat itu ada spindle memutar cutter dengan kecepatan tertentu. Yang kelima ada cutter melakukan penyataan pada benda kerja yang berada di atas mesin pres. Yang keenam itu ada gerak meja, bisa maju, bisa mundur, bisa naik turun juga, menghasilkan bentuk dan ukuran benda kerja sesuai gambar kerja. B. Hasil kerja yang diharapkan. Motor berputar stabil tanpa getaran berlebih. Putaran spindle sesuai kecepatan yang ditentukan. Daya motor cukup untuk proses pemotongan. Tidak terjadi panas berlebih pada motor.
hasil fresh rata, persis, dan sesuai ukuran. Efisiensi kerja mesin tinggi serta aman dioperasikan. Kesimpulannya, motor listrik pada mesin fresh berfungsi sebagai penggerak utama yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Putaran motor diteruskan ke spindle untuk memutar cutter ya, hingga proses penyataan benda kerja dapat berlangsung dengan baik, menghasilkan produk yang presisi dan berkualitas. Masih lagi di diagram satu garis. Di sini ada pertama itu ada aliran masuk di sini. Terus masuk ke motor pertama. Pertama kita akan menaikkan untuk ada arus motor pada MCB, dan fuse tersebut atau floor untuk pengaman dalam motor tersebut, dan kontaktor sebagai saklar untuk menyalakan motor satu. Lanjut lagi di motor kedua. Ini seperti yang pertama itu kita lagi naikkan MCB 3 fasa. Terus di sini ada fore untuk pengaman dalam rangkaian motor, dan ada kontaktor 2 sebagai saklar untuk motor keduanya. Kita lanjut lagi di rangkaian daya dan kontrol. Pada rangkaian dan kontrol ini, yang pertama itu rangkaian tersebut akan mengalir arus pada 380. Mengapa kita pakai trafo di sini? Untuk rangkaian dayanya, supaya tidak menggunakan MCB satu fasa. Maka kita pakai trafo untuk menurunkan tegangan dari 380 menjadi 220. Di sini kembali lagi di trafo. Trafo akan membias atau mengalirkan listrik ke push button. Terus push button kan ditekan akan menyalakan kontaktor 1. Ketika kontaktor 1 menyala, maka koil mengalirkan listrik dan kontak batu dan kontak utama akan menyala. Maka kita di sini akan menyalakan MCB 3 fasa yang pertama, dan aliran tersebut masuk ke kontaktor 1. Maka jadi sini sudah menyala kontaktor 1, koilnya sudah menyala, maka kontaktor satunya akan juga menyala. Jadi motor 1 itu akan menyala. Terus lanjut lagi di motor 2. Ketika MCB 3 fasa dinaikkan, terus di rangkaian daya kontrolnya itu ketika kita memencet push button pada
kontantor pada proses bantuan 2 maaf, maka koil dari kontaktor 2 ini akan menyala dan lampu juga menyala. Terus kontak utama dan kontak bantu itu akan juga menyala, maka sumber akan masuk ke kontaktor 3 dalam rangkaian daya dan masuk ke mesin motor, maka mesin motornya menyala. Jadi motor 1 dan motor 2 akan terus menyala. Daftar komponen dan RAB. Nomor 1 itu motor 3 fasa, mereknya itu Montoya, jumlah 2, harga satunya itu 1,550.000. Totalnya 3.100.000. Nomor 2 MCB 3 fasa 6A, merek Schneider, jumlah 1, harga satunya itu 539.000, total 539.000. Ada nomor 3 kontaktor, mereknya itu Kinchin atau NXC 09, jumlah 2, satunya itu 150.000, total 300.000. Nomor 4 itu ada push button start, mereknya itu EA131, jumlah 2, harga satunya itu 42.000, total 84.000. Nomor 5 push button stop, merek EA142, jumlah 2, harga satunya itu 42.000, total 84.000. Nomor 6 lampu indikator, mereknya AD16 sampai 22 SMD, jumlah 5, harga satunya itu 22.000, total 110.000. Nomor 7 trafo, mereknya itu lampu DAE 2010, jumlah 1, harga satunya itu 900, totalnya 900.000. Yang ke-8 itu ada fuse, nama mereknya Clean RT32, jumlah 2, harga satunya itu 25.000, total 50.000. 9 ada motor protection Clean, nama mereknya itu ada Clean DZ108, jumlah itu 2, harga satunya itu 200.000, total 400.000. Kabel nomor 10 itu ada kabel NYF 0,75 mm, mereknya itu Eterna, jumlah 1, harga 270.000, total 270.000. Terus ada kabel NIA 2,5 mm, merek tipe Eterna, jumlah 1, total
satunya itu 481.000, total 481.000. Yang ke-11 itu ke-12 itu ada panel box. Mereknya itu panel besi 40 kali 50 kali 20. Jumlah itu 1. Harganya itu 585. Totalnya itu 585. Jumlah semua 6.903.000. Demikianlah presentasi proyek rencana instalasi listrik mesin fresh dari kelompok 2. Kami berharap rancangan sistem proyek dan pembagian beban yang kami buat ini dapat memberikan referensi instalasi yang aman, efisien, dan andal. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian. Kami sangat terbuka menerima pertanyaan dan saran maupun kritik yang membangun dalam sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.